Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Hi everybody, thank you for everything, thank you for your support. We need it again in June. Now we can celebrate, we focus again on the next 2 games. It's important, thank you. Dua pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akhirnya debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Maidin pada Selasa 22 Maret 2023 itu berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Indonesia. Duel berlangsung dengan tempo sedang di awal babak pertama. Timnas Indonesia bisa unggul lebih dulu pada menit ke-9 lewat J.I. yang mencatatkan namanya di papan skor. J.I. mencetak gol melalui sundulan kerasnya dari situasi tendangan sudut. Umpan akurat dari Tom Haye berhasil dia manfaatkan dengan sempurna. Tak lama kemudian timnas Indonesia menggandakan keunggulan. Kali ini gol tercipta melalui Ragnar Oratmangun pada menit ke-24. Pemain debutan Indonesia itu sukses menerobos pertahanan Vietnam hingga ke kotak penalti sebelum melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh. Di babak kedua, Vietnam tampil lebih menekan. Sejumlah peluang berhasil didapatkan, namun pertahanan timnas Indonesia masih sanggup membendung. Di akhir babak kedua, Ramadan Sananta berhasil membawa Indonesia unggul 3-0 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan kemenangan timnas Indonesia saat melawan timnas Vietnam dalam laga di Hanoi dapat diraih berkat kerja keras dan keberuntungan. Ia mengatakan pada konferensi pers sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa timnas Indonesia akan bertekad mematahkan rekor tidak pernah menang di kandang Vietnam selama hampir 20 tahun terakhir. Tekad itu telah terbukti dengan kemenangan telak skuad Garuda atas The Golden Star Warrior. Kita bekerja keras semaksimal mungkin semuanya dan akhirnya mendapatkan keberuntungan untuk Indonesia. Jadi memang rekor kekalahan itu hari ini sudah dipecahkan, ujar Sintayong. Sintayong mengatakan pertandingan tersebut merupakan laga yang cukup sulit bagi Vietnam karena pada pertandingan sebelumnya saat bertandang di Jakarta juga menelan kekalahan. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun belum puas setelah mencetak gol dalam debutnya bersama skuad Garuda. Ia mengaku ingin memberikan lebih kepada tim merah putih. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-24 lewat proses yang sangat cantik. Ragnar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ditambah ia berhasil menyumbang 1 gol kemenangan tim merah putih di laga debutnya tersebut. Saya senang dan bahagia bisa bermain di pertandingan ini. Kami berusaha keras dan bekerja sama dengan satu tim. Kami telah banyak berkomunikasi dan bekerja sama untuk mendapatkan kemenangan ini. Kami masih harus berusaha lebih keras lagi, ujar Ragnar Oratmangun. Kemenangan ini membuat langkah timnas Indonesia ke babak berikutnya terbuka lebar. Skuad Garuda saat ini menduduki posisi 2 klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Di puncak klasemen ada Irak yang sudah mengemas 12 poin, sedangkan Vietnam ada di posisi ketiga dengan 3 poin, diikuti Filipina di posisi juru kunci dengan 1 poin. Federasi Sepak Bola Vietnam secara resmi memecat Philip Trosser dari kursi pelatih. Keputusan itu diambil setelah Vietnam dibantai timnas Indonesia dengan skor 0-3 pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 malam tadi. Dilansir dari The Tao, PFF mengadakan pertemuan mendesak dengan Philip Trosser usai pertandingan. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak pelatih asal Prancis itu lebih awal. Saat ini belum dijelaskan apakah PFF akan memberikan kompensasi kontrak kepada mantan pelatih Jepang itu. Seperti diketahui, Philip Trosser didatangkan PFF untuk menggantikan Park Hang-seo di kursi pelatih Vietnam. Philip Trosser mendapatkan durasi kontrak 3,5 tahun dan berakhir pada Juli 2026.
Dalam kontrak tersebut, pelatih berusia 69 tahun itu diminta untuk membawa Vietnam lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam sebenarnya masih ada harapan untuk melaju ke babak selanjutnya, namun kekalahan dari timnas Indonesia malam ini membuat harapan untuk timnas Vietnam menipis. The Golden Star Warrior hampir pasti tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam sudah memainkan 4 pertandingan pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dari 4 laga itu, Vietnam hanya mampu mendapatkan 3 poin, hasil menang lawan Filipina dan kalah dari Irak, serta timnas Indonesia sebanyak 2 kali. Vietnam masih memiliki 2 laga tersisa bermain di kandang melawan Filipina dan tandang ke Irak. Berat rasanya bagi Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya pada sesi konferensi pers pasca pertandingan, Philippe Trosser menolak untuk membahas masa depannya bersama timnas Vietnam. Namun pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Philippe Trosser tidak kembali ke hotel bersama timnya. Philippe Trosser dilaporkan naik pesawat pada malam hari ini untuk pulang ke Perancis. Sebenarnya di dalam Stadion Maidin tadi malam, supporter Vietnam sudah berteriak agar Philippe Trosser keluar dari kursi pelatih Vietnam. Setidaknya harapan itu didengar PFF dan langsung mendepak mantan pelatih Qatar itu. Rival timnas Indonesia yaitu timnas Malaysia menelan kekalahan 0-2 dari Oman dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Bukit Jalil tadi malam. Gol pertama Oman dicetak oleh Omar Al-Maiki. Al-Maiki membobol gawang Sayhan Hazmi dan membawa Oman memimpin 1-0. Oman lalu menggandakan keunggulan di masa injury time lewat Muhammad Al-Ghafari. Gol ini dihasilkan melalui kerjasama umpan-umpan pendek pemain Oman di area kotak penalti Malaysia. Bek-bek Malaysia terlihat tidak melakukan pressing dengan baik. Umpan-umpan pendek itu berakhir manis setelah sodoran bola dari Abdullah Fawaz diteruskan oleh Al-Ghifari dengan baik. Kekalahan ini membuat Malaysia kini melorot ke urutan ketiga klasemen grup D. Malaysia masih mengoleksi 6 poin, tertinggal dari Kirgistan dan Oman yang sama-sama mengoleksi 9 poin. Kondisi tersebut membuat Malaysia harus berjuang keras di 2 laga terakhir di bulan Juni. Malaysia akan duel melawan Kirgistan di markas lawan dan laga terakhir menjamu Taiwan di Kuala Lumpur. Duel melawan Kirgistan bakal jadi laga krusial. Malaysia wajib menang atas Kirgistan untuk membuka peluang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Bila Malaysia kalah, peluang mereka ke babak ketiga pun menjadi tertutup. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the